News Podcast bersama saya dengan Ibob David sebagai host. Hari ini tema kita membangun bisnis di dunia digitalisasi. Hari ini kita kedatangan seorang pemuda yang luar biasa, Bro Brian Sitohang, SE CRBD. Beliau adalah Direktur Pengembangan Bisnis Entertech dan Pensiunku. Apa kabar, Bro? Kabar baik. Sehat? Sehat. Masih muda, gemuk, keren gitu kan. Udah nikah atau belum nih? Saya udah nikah. Udah nikah di 2022. 2022. Di Bekasi. Udah punya anak dong? Belum? Sedang menunggu. On progress ya? On progress. Mohon doanya tahun depan. Thank you Bro udah mau datang ke sini, satu kehormatan nih kita. Terima kasih untuk Paspot atas undangannya. Sama-sama. Sangat senang dan sangat bangga lah di Paspot. Iya, syukur alhamdulillah ya. Puji syukur kita diberikan kesehatan, kekuatan. Oke. Nah, kita datang malam ini ada di sini pun kita ingin mengedukasi para pendengar, teman-teman. Khususnya tentang membangun bisnis di dunia digitalisasi. Nah, kalau membangun bisnis di dunia digitalisasi ini kan sudah banyak nih di lapangan. Kira-kira yang menurut dari Bro Brian ini, kira-kira yang seperti apa sih yang hari ini lagi booming di dunia digitalisasi itu sendiri? Bisnis apa yang lagi booming? Silakan. Jadi terima kasih Bro Ibob. Pertanyaannya sangat bagus. Bisnis yang sedang aktif di dunia digitalisasi saat ini pasti harusnya bisnis yang menjadi problem solving atau menjadi pemecah masalah atas kendala-kendala dan masalah-masalah yang dihadapin oleh kebanyakan masyarakat yang ada di Indonesia saat ini. Mungkin penonton-penonton semua memiliki masalah terkait susahnya mencari makan yang enak, atau susahnya mendapatkan layanan transportasi, atau susahnya mendapatkan layanan pembersihan rumah. Nah, itulah bisnis-bisnis kalau kita udah punya semangat problem solver, itulah yang masuk ke digitalisasi dan itulah yang booming. Wah, keren. Nah, wah, ini keren. Ini baru pertama aja udah langsung hot nih. Ini keren nih. Izinkan saya banyak bertanya nih hari malam ini kan. Nah, boleh nggak? It's okay, no problem. Kita menyebutkan tadi bisnis-bisnis problem solving tadi kan, artinya boleh nggak? Kira-kira apa aja biar minimal mereka dengar? Ya kayak kita tahu kan. It's okay, sebut nama, boleh merek nggak ada masalah. Kita tahu ada layanan belanja Bukalapak misalnya. Itu belanja ya? Atau Shopee gitu ya? Atau Shopee. Atau yang lain-lain? Atau yang lain-lain seperti Gojek. Grab gitu ya. Terus ada Halodoc. Lalu juga macam-macam. Ya mungkin juga salah satunya Pensiunku. Betul. Pensiunku yang menjadi layanan untuk pensiunan, PNS, pensiunan TNI Polri untuk mendapatkan informasi kesehatan, aktivitas, jaringan, wawasan, dan mungkin juga kebutuhan keuangan. Jadi ya itulah kebutuhan-kebutuhan yang dimana masyarakat membutuhkan, walaupun dengan tipe bahasanya online ya, online ya. Karena kan dunia kan bergeraknya ke sana. Nah, ini menarik ya, bicara tentang online. Faktanya Bro Brian, kita boleh jujur nih, kita harus terbuka, kita harus open. Ternyata dari 267 juta atau hampir 270 juta, tidak semua warga Indonesia atau orang Indonesia pun tanda kutip melek atau gaptek nih dengan internet atau dengan online. Gimana Bro? Kira-kira kendala itu Bro? Ya itu saya pikir para penonton juga merasakan bagaimana semakin hari semakin terjadi pertumbuhan literasi digital. Literasi digital bagaimana memang tidak bisa satu kali jadi, tidak bisa satu kali momentum, tapi arahnya negara kita itu sudah ke sana. Belanja mulai banyak yang bayar QRIS. Ini pasti penonton udah mulai jarang pegang uang tunai kan? Saya sudah cashless juga. Cashless juga, paling sedikit-sedikit uang ada di dompet, sisanya QRIS. Misalnya lagi, contohnya belanja sudah mulai banyak online. Karena kalau ke mall mungkin berpikirnya macetnya, ongkosnya, jaraknya. Lebih baik, apalagi di tengah kesibukan kerja yang menuntut mungkin di hari-hari libur lebih baik istirahat dan
rebahan lah di rumah. Jadi lebih baik kalau mau belanja-belanja yang buy online. Buy online. Nah ini menarik. Tadi sore pun saya sama istri pas kita lagi santai, istri habis pulang kerja, saya ajak kita nongkrong. Saya makan rujak berdua sama istri. Saya lihat ada yang harus saya beli. Saya bilang sama istri, ada nggak aplikasi itu? Ada. Oke, gue mau beli ini. Saya belanja 3 item lewat online. Iya. Hari ini. Iya. Nah, tapi kan ternyata di lapangan kita bilang contoh tadi, maaf QRIS gitu tadi atau Iya. QRIS gitu. Ternyata kan tidak semua di lapangan pedagang udah pakai itu. Iya. Kadang-kadang. Iya. Akhirnya minimal at least transfer. Iya. Saya tanya. Nah, kadang-kadang saya menemukan hal itu. Kita yang biasa cashless, Iya. kita udah biasa cashless nih. Iya. Biasa pakai QRIS gitu kan. Iya. Ternyata nggak ada. Nah, apa yang salah sehingga tetap ada yang belum pakai atau sudah pakai, gimana bro? Saya pikir tidak ada yang salah. Saya pikir ini hanya masalah waktu. Semakin tahun, semakin ke depan nanti akan semakin tersosialisasi. Yes. Mungkin hari ini pakai QRIS, ada juga yang pakai Dana transfer atau GoPay. Ada yang pakai Dana, ada yang pakai e-wallet lainnya. Betul. Dan itu suatu percepatan di Indonesia yang sangat baik. Wow. Ya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang ada di ASEAN atau di Asia, sebenarnya literasi digitalisasi kita lebih tinggi. Contoh paling ringan adalah kalau Bro Ibob dan teman-teman rasakan dalam 2 tahun ini hampir semuanya itu sekarang jalan tol atau parkiran itu sudah pakai tap cash atau sudah pakai kartu e-money. Itu kan juga bagian dari digitalisasi kan. Jadi semakin kita mendorong lingkungan kita masuk ke lingkungan digital, itu semakin mendorong transfer ilmu yang cepat, semakin mendorong kerja-kerja yang tidak berbudaya korupsi, dan semakin mendorong transparansi di mana-mana. Mantap. Bro, tahu kenapa saya ketawa tadi? Kenapa? Karena saya punya pengalaman berapa kali ketika saya bawa mobil di jalan tol. Kadang-kadang ada satu kita kelupaan dana belum kita isi. Kadang gitu kan? Itu satu. Kadang-kadang juga kalau kita udah terbiasa, akhirnya kita cek dulu nih, mau jalan cek dulu nih. Masih ada nggak gitu kan? Karena cukupkah saldo Anda kan begitu selalu kan? Betul. Nah, jadi memang budaya tadi mengurangi korupsi tadi kan transparansi gitu kan. Hal yang itu mudah dan simpel, sebenarnya dibuat simpel. Bahkan dulu kita pernah dengar rencana isu mau ditaruh alat di depan bumper itu, jadi ketika sudah jalan seperti itu kan. Nah, hal yang seperti ini kan yang saya melihat digitalisasinya begitu cepat. Pertanyaan saya, apakah sudah seluruh Indonesia alami saat ini seperti itu? Kira-kira, jujur aja. Kalau seluruh Indonesia tentu belum lah. Belum. Tentu belum. Berapa persen kira-kira? Wah, kalau persentase saya belum riset. Kalau persentase saya belum riset. Saya sedang bertemu dengan direktur pengembangan nih. Kira-kira berapa persen? Yang jelas kalau di seluruh Indonesia tentu sudah berkembang dan menyebar. Kemarin kita juga kedatangan seorang investor dari Amerika pakai Elon Musk, pakai Starlink, lalu juga satelit 4G di mana-mana. 4G ya kan? Dan yang paling ringan misalnya perkembangan digitalisasi yang semakin berkembang ini dicontohkan dengan semakin banyaknya masyarakat yang tidak lagi nonton TV analog. Tapi nonton YouTube seperti ini. Semakin banyak lagi yang tidak beli koran. Tapi dia baca digital, portal berita online. Minimal detik.com. Minimal detik.com atau Pasport sendiri. Pasport. Jadi betul dong nih Pasport ya. Pas News Podcast. Pasport itu. YouTube. Jadi yang tadinya di rumah jam 7 malam itu satu keluarga nonton TV, sekarang sudah nonton YouTube. Anaknya nonton YouTube apa, ibunya nonton YouTube apa. Nah, ini menarik. Aduh, senang banget. Thank you, bro. Sambil terus waktu berjalan, ada hal yang menarik adalah ketika sudah online seperti ini, digitalisasi, kadang yang dekat jadi jauh. Yang jauh jadi dekat. Paham maksudnya? Ketika semua udah pegang gadget masing-masing, dalam satu waktu tadi, hasilnya kan kalau nonton TV semua bisa sama-sama. Lalu kita megang handphone masing-masing, maaf,
Yang satu di ruang tamu, satu di kamar, satu di meja makan. Nah ini gimana bro? Plus minus ini gimana hal ini? Ya, gimana bro? Oke. Ya semuanya ada plus minus. Ya pisau kita beli bisa buat motong daging untuk dimasak, bisa untuk melukai orang juga kan. Sama digitalisasi juga sama, tapi semangatnya kita harus melihat bahwa digitalisasi ini adalah sebagai alat. Alat yang dikendalikan oleh kita manusia. Makanya kebijaksanaan itu sangat penting untuk menggunakan alat ini. Nah, tergantung pemakainya, tergantung penggunanya, betul ya? Tergantung pemakainya, tergantung penggunanya, tapi memang harus diedukasi. Harus diedukasi. Tadi bahasanya literalisasi. Ya, contoh misalnya, bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita ya bahwa kalau di rumah dari jam sekian sampai jam sekian tidak ada HP. That's right. Iya kan? Kita mengajarkan kepada pasangan kita, misalnya suami kepada istrinya, supaya bijaksana dalam berbelanja online. Sehingga tidak terjadi konsumsi berlebihan. Istri juga mengingatkan misalnya kepada suaminya bahwa supaya tidak main judi-judi online misalnya. Iya kan? Ya, ini menarik. Ini menarik. Bisa selamat keluarga itu tanpa digital. Bro, ini kalau ngomong soal negatif ataupun positif banyak ya. Tergantung, saya suka kata senjata itu akan berbahaya tergantung orang yang memegang itu. Kalau dia positif, dia hanya dipakai untuk buat bela diri. Tapi kalau dia negatif, dipakai untuk kejahatan. Seperti itu ya bro ya. Kita setuju ya. Setuju bro. Namun ada hal yang paling menarik adalah kadang-kadang ketika orang lagi dinner, suami istri atau pasangan, pacaran, asik dengan handphonenya masing-masing. This is problem bro. Ini masalah bro. Nah tadi bro bilang kita mau kasih edukasi nih, mau didik sama anak-anak kita nih. Ada waktunya. Namun fakta di lapangan saya melihat berapa banyak orang tua komplain ngeluh anaknya nggak bisa lepas dari handphone. What's wrong? Ya kuncinya komunikasi juga di tengah keluarga. Kuncinya juga bagaimana para pemirsa juga bisa lebih unggul, lebih menyenangkan, lebih sukacita daripada handphone itu sendiri kepada anak-anaknya. Pada beberapa momen kita keluarga kepada pasangan atau kepada anak-anak tidak lebih unggul atau tidak lebih sukacita. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kebahagiaan dimulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Dari dalam keluar gitu. Dari dalam keluar. Inside to outside. Justru digitalisasi itu menambah kesukacitaan yang kita. That's right. Wah, keren bahasanya, cakep. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi, boleh nggak bro, jelaskan kepada peserta atau pengunjung atau penonton hari ini yang bersama kita di Paspot ini, kalimat kata digitalisasi itu singkatnya apa sih buat mereka? Ya, digitalisasi itu upaya penetrasi teknologi kepada masyarakat atau kepada pengguna, ya, di mana penetrasi teknologi tersebut membawa informasi, membawa informasi dan membawa aksesibilitas, ya, jangkauan kepada hal-hal atau informasi yang memang mau dijangkau. That's right. Kepada layanan yang memang mau dijangkau. Melalui sumber-sumber jaringan internet, jaringan elektronik, dan jaringan teknologi penunjang lainnya. Nah, teman-teman tuh keren banget karena habis ini kita akan masuk kepada tema utama kita, membangun bisnis di dunia digitalisasi. Nah, kita akan banyak bahas ini. Tadi ada semacam pembukaan edukasi kepada pendengar. Oh, ternyata ini loh kata digitalisasi, kata online, internet itu kaitannya semua dengan itu. Betul ya, bro ya? Betul. Jadi kita siap masuk lagi? Siap. Teman-teman jangan kemana-mana, bersama dengan saya Ibob David dan Bro Brian Sitohang dalam Paspot Tas News Podcast dengan tema membangun bisnis di dunia digitalisasi. Jangan kemana-mana. See you. Bye-bye. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Ibob David dalam Paspot Pas News Podcast bersama dengan Bro Brian Sitohang. Ya, kita masuk kepada ranah atau area yang lebih puncak atau finalnya bicara tentang membangun bisnis
di dunia digitalisasi. Fakta di lapangan banyak orang masih tak dianggap gaptek. Fakta di lapangan. Gimana dia bisa membangun bisnis di dunia digitalisasi kalau dia masih gaptek? Kira-kira langkah-langkah apa yang bisa membantu teman-teman ini, mereka masyarakat pada umumnya? Thank you Bro Ibob. Jadi sebenarnya yang paling penting seperti tadi saya bilang itu, kita menemukan dulu masalah apa sih yang mau kita pecahkan, problem apa sih yang mau kita solve, yang mau kita beresin. Nah, kalau udah kita mau beresin, kalau kita udah ketemu cara penyelesaiannya, ya kita berkolaborasi sama teman-teman kita yang tidak gaptek, yang punya pengalaman, yang punya keilmuan di bidang teknik komputer, yang punya programmer. Nah, memang harus ada pembagiannya. Kita yang mencari flowchart bisnisnya, kita yang mencari flowchart penyelesaian masalahnya, dan ada yang ngoding sendiri, ada yang bikin programnya sendiri, fitur-fiturnya sendiri. Nah, itulah kita kerjasama sehingga bisa menghasilkan sebuah layanan fitur website atau layanan aplikasi yang bisa membantu banyak pengguna dan masyarakat. Oke, good. Wah, keren ya. Nah, saya secara personal pribadi punya pengalaman dengan seorang pengusaha dan juga seorang pemimpin. Kita mau buat aplikasi, gitu kan. Ternyata kita butuh tadi orang-orang tersebut, ada flowchartnya, ada macam-macam gitu ya. Tapi ternyata, ya nggak tahu, nanti saya boleh tanya, lumayan juga proses dana yang dibutuhkan untuk pembuatan itu lumayan juga ternyata. Betul nggak sih? Ya, kalau dana itu relatif, tapi tentu harus disiapkan pos-posnya. Ada pos mendevelop, dana developer aplikasi, ada dana develop security-nya. Kan apa namanya, harus dibetengin kan dari virus, dari hacker. Lalu juga ada dana untuk promosi. Nah, ada dana untuk maintenance. Nah, ini mungkin yang untuk sebagian orang dan untuk sebagian perusahaan lumayan, dan membutuhkan kerjasama dengan para investor atau dengan para pemodal lainnya. Boleh tahu Bro, kurang lebih perkiraan berapa dananya? Kurang lebih. Wah, ada lah kalau itu. Kita sedang membangun bisnis loh. Kita sedang kurang lebih ada. Karena kami mulainya sudah sangat panjang. Kami mulai ini risetnya aja udah 4 tahun yang lalu. Risetnya udah 4 tahun yang lalu. Lalu kami rilis pensiunku itu Mei 2024. Tapi risetnya sudah dari 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Jadi ya biayanya sudah ya hitung-hitung nabung lah. Hitung-hitung nabung lumayan. Dan itu yang saya mau tanyakan. Sudah lumayan loh. Lumayan ya. Jadi memang teman-teman semua pendengar ya, Pastius Podcast ini. Jadi ini menarik. Tapi tadi mungkin saya pikir worth it ya. Yang dikeluarkan sama yang didapat seimbang, kayak worth it, bahkan bisa lebih. Gimana kira-kira menurut Bro? Iya, soal worth it atau tidak worth it itu kembali lagi relatif, tergantung kita pelaku dan pengguna. Tapi yang paling penting adalah bagaimana value yang kita bisa antarkan dari layanan atau bisnis digitalisasi yang kita berikan kepada para pensiunan di seluruh Indonesia. Value yang mau kita antarkan adalah inklusivitas atau kemudahan mengakses informasi keuangan. Value yang mau kita antarkan adalah value transparansi keuangan, supaya pensiunan yang notabene itu ya mungkin terbatas informasinya bisa lebih mudah lagi mendapatkan informasi keuangan. Value yang mau kita antarkan adalah soal kecepatan layanan. Jangan sampai nanti ada momen-momen tertentu dia membutuhkan layanan keuangan pensiun tapi agak lama dapatnya. Nah, ini yang mau kita value-value ini yang mau kita antarkan, sehingga menurut kami value itu kalau dinikmati dan berguna itu lebih dari sekedar keuntungan buat kami. Oh, keren. Kayak gitu. Bro, izin bertanya hal ini mungkin agak sedikit sensitif atau enggak saya kurang tahu, tapi izin bertanya. Pensiunku ini adakah keterkaitannya dengan Taspen? Ada hubungannya enggak atau gimana? Ya, kalau pensiunku ini mandiri. Ya, mandiri, aplikasi mandiri, website resmi mandiri, layanan marketing digital, website digital resmi mandiri. Namun juga kami juga bekerja sama, berkolaborasi dengan para penerima
manfaat pensiun yang dikelola oleh PT Taspen. Selain Taspen kan ada lagi Asabri sebagai pengelola dana pensiun. Ada lagi dapen-dapen BUMN lainnya. Betul. Jadi kami juga share terus berita-berita soal pensiunku ini kepada teman-teman kita di para pengelola dana pensiun tersebut. Kami share ke teman-teman Taspen, kami share ke teman-teman Asabri, kami share ke teman-teman Dapen yang lainnya. Salah satunya nanti YouTube ini juga kita share ke teman-teman pengelola Dapen lainnya. Ya, jadi kenapa saya nanya hal ini? Betapa penting kaitannya ya, secara personal pribadi pun papa adalah pegawai negeri dan telah berpulang. Lalu mama pun menerima dana pensiun. Oh, iya, pensiun janda berarti. Iya. Nah, jumlahnya setengah dari pensiun aslinya. Iya. Nah, jadi memang hal ini menarik ya. Nah, bicara tentang pensiunku ya, kira-kira kantor pusatnya di mana, bro? Kantor pusat pensiunku itu boleh nggak kita tahu nih? Boleh dong, boleh. Jadi kalau kita sudah masuk ke bisnis digital, kita harus sudah open ya, harus open. Open. Makanya semua aspek harus dipikirkan. Jadi pensiunku itu kantor pusatnya di Bekasi, Galaxy. Oh, Galaxy, Bekasi. Oh, tepuk tangan dong buat orang Bekasi dong, Bekasi bro ya? Iya, Bekasi ini kan bukan sudah di Jakarta nih. Bukan. Oh, tapi saya pikir pusatnya Jakarta. Kami memulai bisnis 12 tahun yang lalu di bidang pensiun itu di Makassar, Sulawesi Selatan. Habis itu karena kegiatan bisnis yang semakin tinggi, akhirnya kami pindah ke Bekasi. Jadi ya at least 4-5 tahun terakhir kami sudah berkantor di Bekasi. Wah, jadi pusatnya di sini ya? Iya. Walaupun awalnya di Makassar gitu. Awalnya di Makassar. Walaupun awalnya di Makassar. Awalnya di Makassar. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bekasi nih. Wah, kota kedua terbesar di Indonesia. Kota terbesar ya? Kedua di Indonesia. Ya. Nah, berapa cabang sekarang pensiunku ada di Indonesia nih? Atau Jabodetabek atau Indonesia ada berapa cabang bro saat ini pensiunku? Kami menyebut cabang kami dengan meeting point. Ya, jadi meeting point pensiun kami itu sekarang sudah ada 9 di seluruh Indonesia. 9 meeting pointnya ya. Ada di Makassar, Gorontalo, Kupang, Ambon. Indonesia Timur berarti kebanyakan. Indonesia Timur ya. Lalu ada di Siantar. Siantar ada di Bengkulu, di Pekanbaru. Jadi kita sempat bahas Siantar soal tadi. Nah, itu kita bahas Siantar. Jadi saya kalau udah Siantar saya pasti ingatnya mie Siantar. Bami Pangsit Gajah. Saya bersyukur pernah menginjak Siantar berapa tahun lalu. Tepatnya 2004 saya ada di Siantar. Jadi saya bisa nikmatin. Nah, ternyata ada 9 poin meeting ya. Meeting point kami ada 9. Mungkin di tempat para penonton juga pernah lihat pensiunku. Meeting point. Bro, boleh nggak kasih tahu penonton teman-teman semua nih, pendengar, program unggulan dari pensiunku apa gitu? Ya, program unggulan dari pensiunku ini informasi layanan kesehatan. Informasi layanan kesehatan. Ya, kita kerjasama dengan beberapa yayasan kesehatan, yayasan kesejahteraan kesehatan Indonesia (YKKI) kami kerjasama. Lalu juga ada program untuk wawasan berbisnis dan yang paling utama yaitu informasi soal kredit pensiun. Informasi soal kredit pensiun. Lalu dia bisa Bapak Ibu orang tua kami bisa mengajukan kredit pensiun di platform kami, di website kami, di aplikasi kami, ya, yang transparan, yang informatif, dan yang tidak ada pungutan biaya-biaya yang tidak resminya kayak gitu. Nah, ini menarik. Saya secara personal percaya, yakin ini bisa di-share lebih banyak lagi kepada penduduk masyarakat Indonesia kan. Nah, kira-kira kalau mereka mau tahu tentang pensiunku ini harus lewat apa dan gimana kira-kira? Cara yang termudah. Jadi cara yang termudah buka Facebook. Kalau Bapak Ibu sekarang kan usia 50 tahun pasti Bapak Ibu sudah aktif lah main Facebook. Ya kan? Pasti kalau udah usia 50. Bentar, gue masih main nggak? Kalau saya masih main. Harus 50, harus cocok dengan kalau saya pikir benar, sebenarnya ini bukan bicara soal umur. Ini sebenarnya tergantung kita mau marketing aja. Kita mau di TikTok boleh, di IG boleh, di Facebook boleh. Jadi
kadang-kadang saya nggak setuju. Oh, ini Facebook untuk angkatan ini, gitu. IG ini, TikTok ini, gitu kan. Gak apa-apa. Semuanya semua. Oke. Jadi. Tapi kalau Bro Ibob kayaknya udah 2 tahun gak main Facebook aja. Saya aktif sampai sekarang di dua aplikasi atau di medsos sih. TikTok, IG sama Facebook. Iya. Ya, jadi kalau mau dapat informasinya ya di Facebook pensiunku.id dan di website di pensiunku.id. Website juga pensiunku.id. Dan di Instagram juga ada pensiunku. Oke, jadi teman-teman untuk tulisannya ada pensiunku normal ya. Pensiunku normal. Q-nya nggak pakai Q gitu ya. KU biasa ya. Pensiunku.id. Gitu ya. Mereknya itu adalah pensiunku. Mereknya pensiunku ya. ID-nya itu merupakan domain. Iya, domain. Tempat merek kita atau website kita berada. Seperti itu, Bu. Iya, keren. Oh, tepuk tangan nih dong buat pensiun. Wah, seneng banget, benar-benar seneng banget. Jadi kira-kira keunggulan apa yang bisa kasih keunggulan utama dari pensiunku dengan program-program lain ataupun seperti ini, apa yang bisa disonding kira-kira keunggulannya? Ya, keunggulannya ya kita bisa memberikan informasi layanan keuangan pensiunan yang cepat, layanan pensiunan yang cepat, yang informatif, yang transparan, dan yang akuntabel. Dan itu yang kita mau antarkan, value-value tersebut. Kita mau membantu semua Bapak Ibu. Ini pasti yang nonton mungkin ada yang nanti nonton PNS atau kakek neneknya PNS atau ayah ibunya PNS. Ya. Apapun itu, kalau mau nanti cari-cari informasi soal pensiunan ya bisa melalui pensiunku. Oh, ini kalau saya dengar dari Bro Brian, wah pede banget, artinya udah the best tuh. Program yang disampaikan udah the best banget udah. Ya minimal kan kita harus percaya diri atas apa yang kita kerjakan, harus percaya diri atas apa yang kita upayakan. Saya melihat gini, selama apa yang disampaikan itu the best, terbaik, hal yang utama adalah kenyataan di lapangannya. Itu yang seringkali kan orang bilang ya, apalagi sekarang lagi musim pilkada atau caleg kemarin, orang bilang kecap bangok nomor 1 gitu kan, contohnya gitu kan, kecap nomor 1 lah gitu. Selalu orang mengecap, tapi fakta di lapangannya enggak. Maksudnya seperti itu. Betul. Nah, kalau saya sih suka sama kecap bangok, emang enak gitu kan. Kalau saya akuin gitu kan. Yang mau saya katakan, banyak orang cuma ngomong terbaik, tapi faktanya di lapangan enggak. Kira-kira gimana dengan pensiun? Agak sensitif ini. Enggak apa-apa. It's okay. Gimana Bro? Jadi pensiunku, saya pikir sudah banyak testimoninya. Sudah banyak testimoninya. Jadi bisa dilihat di Facebook, bisa di website. Bisa dilihat di website, bisa dilihat di Facebook, bisa dilihat di Instagram. Ada yang kita layani dari Bekasi, ada yang kita layani dari luar kota Bekasi, bahkan ada yang kita layani dari luar pulau. Jadi bisa dirasakan manfaatnya, layanannya dan kecepatannya. Dan ini menarik, untuk orang bisa ikut program pensiun ini dari umur berapa sebenarnya? Harusnya. Ya, sebenarnya semuanya bisa karena kan fasilitas. Kayak anak-anak muda ini bisa juga. Yang anak-anak muda mungkin untuk kakek neneknya. Kakek neneknya. Untuk orang tuanya. Untuk papa mamanya. Kalau mereka program jodoh aja dulu kali ya. Wah, itu. Ya kan? Program jodoh. Tapi yang betul ya kan. Jadi untuk semua orang bisa ya. Semua orang bisa, tapi kepada Bapak Ibu yang usianya 50 tahun ke atas dan Bapak Ibu yang PNS itu start from 50. Iya. Start usia 50. Ya, start from 50 berarti ya kita bisa katakan. Sudah bisa melihat. Saya 3 tahun lagi, Pak. Wah. 3 tahun lagi, Pak. Tapi nggak kelihatan 50. Tidak kelihatan mau 50. Oh gitu. Katanya berapa? Kira-kira? 39, 40. Thank you, Bro. Mudah banget ya. Ya, 3 tahun lagi saya 50. Ya, orang bilang puji Tuhan. Ya. Syukur alhamdulillah. Jelita dong, Bro. Gitu. Jelang 50 tahun. Iya, ini menarik teman-teman. Jadi teman-teman, Bro Brian Sitoni, Direktur Pengembangan dari Entertech untuk pensiunku ya. Iya, betul. Kita bisa, mungkin apakah boleh seandainya orang mau japri Bro by WA atau telepon, nanya aja. Boleh. Apakah harus tetap lewat resmi website atau Facebook atau gimana? Menurut Bro gimana? Silakan. Japri saya juga boleh, nanti Bro juga boleh.
Ya, Facebook, oke. nanti kan misalnya kita bisa tulis di Pastius ini ya, untuk tapi lebih terjangkau dan lebih cepat direspon Ya. nanti kalau melalui kontak yang nanti kita ya, itu dia maksud saya. sampaikan. Ya. Kami sudah menyediakan ada 5 Hotline atau kontak hotline ya. PIC hotline Oke, good. yang akan merespon setiap pesan yang masuk ke pensiunku. Wah, keren. Bro, boleh nggak kasih closing statement yang menarik tentang pensiunku ini kepada pendengar? Silakan, Bro. Waktu dan tempat. Thank you, Bro Ibob. Ya. Jadi para pemirsa, penonton yang kami banggakan, kami hormati, selalu akses layanan-layanan keuangan melalui digitalisasi, sehingga Bapak Ibu betul-betul mendapatkan informasi yang valid, boleh pensiunku, boleh yang lain, yang menginspirasi dan yang memperjelas setiap layanan keuangan Bapak Ibu. Karena ke depan digitalisasi kita keuangan kita akan mengarah ke digitalisasi. Wah, Bro Brian, thank you so much. Saya berharap pensiunku sukses, Amin. berhasil, Amin. dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita tutup di sini karena waktu, dan next time kita ketemu lagi, kita bahas yang lain. Ternyata Bro tidak hanya di pensiunku, tapi di hal yang lain. Oke, saya Ibob David dalam Pastius Podcast, Bro. Brian Sitohang dari pensiunku. Kami undur diri, mohon pamit. See you and bye-bye.